Kita bersyukur kembali Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dan berbincang-bincang mengenai bagaimana cara kita untuk berbahagia pada masa-masa yang sukar seperti ini. Rekan-rekan sekalian, berkali-kali saya dengar orang bilang begini, bagaimana sih cara mendapatkan kebahagiaan itu? Mereka berpikir bahwa saya akan bahagia kalau saya misalnya jadi orang yang kaya raya. Saya akan berbahagia misalnya kalau saya telah mencapai sukses dalam perusahaan saya punya rumah yang besar, punya keluarga yang baik, anak-anak yang sehat, dan lain sebagainya. Ternyata rekan-rekan, bukanlah demikian yang diajarkan oleh Alkitab. Ternyata kebahagiaanmu bersumber dari hatimu. Makanya kalau rekan-rekan baca dalam Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, di sana dikatakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi dari sini kita pahami rekan-rekan sekalian bahwa ternyata sumber kebahagiaanmu, sumber kebahagiaanku, sumber kebahagiaan kita itu bersumber dari apa? Dari hati yang terjaga dengan baik. Apa yang dimaksud dengan hati yang terjaga? Kalau Bapak Ibu sekalian baca dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, salah satu bagian dari khotbah Yesus di bukit, dia berkata begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi ternyata kebahagiaan itu bersumber dari mana? Dari hati yang suci. Apa yang dimaksud dengan hati yang suci adalah hati yang terjaga dengan baik sehingga tidak dicemari perkara-perkara dunia dengan segala kejahatannya. Misalnya katakanlah sekarang ini kan banyak sekali oleh karena pengaruh dunia ini, kita kemudian hatinya tidak terjaga dengan baik. Misalnya katakanlah ada hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan iri hati, dan bermacam-macam bentuk gangguan-gangguan hati lainnya, sehingga katakanlah karena kita iri hati dengan seseorang, maka seseorang yang sukses misalnya lewat depan kita berpikir orang itu pasti jadi sukses karena begini, karena begini, karena begini, dan lain sebagainya. Sehingga kita kemudian menjadi tidak berbahagia oleh karena hal itu. Atau misalnya katakanlah kita curiga pada seseorang. Misalnya seseorang katakanlah baru saja mendapatkan promosi di kantornya, baru saja mendapatkan misalnya mobil baru, lalu lewat di depan kita misalnya, mungkin dia nggak lihat kita sehingga dia tidak say hello kepada kita. Mungkin kita langsung berkata, mentang-mentang orang itu sudah sukses, sudah punya mobil, dia tidak lagi melihat saya. Padahal orang itu nggak menyapa kita hanya karena dia tidak lihat kita. Tapi kemudian dalam hati kita sudah ada kecurigaan yang sangat tinggi, kebencian yang sangat tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya kita kemudian kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hatimu. Jangan mudah curiga sama seseorang, jangan mudah dengki pada seseorang, jangan mudah iri hati pada seseorang. Malah justru ketika kita lihat teman kita misalnya berhasil, maju dan lain sebagainya, maka seyogianya kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita berkata, terima kasih Tuhan, kawanku sudah jadi orang sukses. Terima kasih Tuhan, kawanku sudah jadi orang berhasil. Karena kalau kawanmu orang sukses, bukan tidak mungkin nanti sekali waktu dia akan mentraktir engkau misalnya. Bukan tidak mungkin nanti katakanlah dia akan menolong engkau ketika engkau pada masa kesulitan. Tapi kalau engkau misalnya katakanlah jadi curiga sama orang itu, iri hati sama orang itu, justru kita akan menutup diri sama orang itu, sehingga orang itu sebetulnya pengen menolong kita,
Jadi nggak dia tolong kita. Kenapa? Karena kita sendirilah yang menutup pintu, bukan orang itu. Makanya rekan-rekan saya katakan kepada kita, kalau engkau ingin menjadi orang yang berbahagia, Alkitab bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Kenapa saudara? Karena manusia itu memang terdiri dari manusia lahiriah dan manusia batiniah. Kebahagiaan manusia lahiriah kita ini terpancar dari manusia batiniah kita. Kalau batiniah kita sudah dicemari oleh tadi iri hati, kebencian, dendam, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena itu rekan-rekan, ayo jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Kau akan lihat nanti kebahagiaan mengalir seperti air dalam hidupmu. Sehingga apapun tantangan, apapun persoalan, apapun kegagalan yang kau hadapi, kau akan bisa melewatinya. Kenapa? Karena kau tidak fokus sama orang, fokus kepada dengki, iri, dan lain sebagainya. Tapi kau fokus kepada Tuhan, dan ketika kau fokus kepada Tuhan, maka Tuhan pasti berikan kemenangan bagimu. Selamat berbahagia rekan-rekan. Tetap dalam Tuhan. Tuhan pasti berikan kemenangan bagi saudara, saya, dan kita sekalian. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.